Halo anak-anak kelas 8, jumpa lagi dengan Miss Kila. Kali ini kita akan belajar bab baru yang berjudul pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Itu bukan pesawat terbang loh ya, tapi adalah alat sederhana yang tidak menggunakan mesin ataupun listrik yang dapat membantu pekerjaan manusia. Itu yang disebut dengan pesawat sederhana. Saya ulangi ya. Alat sederhana tanpa mesin maupun listrik yang dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 1 ini adalah ada 3. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Yang kedua adalah katrol. Dan yang terakhir adalah bidang miring. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang pengungkit. Pengungkit ini bentuknya seperti ini ya, di gambar yang Miss Kila tunjukkan. Nah, dia memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama adalah titik tumpu, simbolnya T. Kemudian kuasa, simbolnya gaya, F. Kemudian beban, simbolnya W. W ini adalah gaya berat. Nah, jarak dari F ke T itu disebut lengan kuasa, simbolnya LK. Kemudian dari W ke titik tumpu itu LB atau lengan beban. Nah, rumus yang kita pakai adalah sebagai berikut ya. F kali LK sama dengan W kali LB, atau boleh dengan persamaan seperti ini. W per F sama dengan LK per LB. Begitu ya anak-anak. Nah, KM, ada istilah KM itu apa? KM itu bukan kilometer ya, itu adalah keuntungan mekanis. Jadi maksudnya adalah angka yang menunjukkan seberapa untungnya, seberapa banyak kita dipermudah dengan menggunakan alat tersebut. Jadi semakin besar nilai KM, jadi lebih dari 1, berarti pekerjaan kita semakin diperingan. Nah, contohnya seperti tuas, kalau ternyata perbandingan antara W dan F itu lebih dari 1, berarti pekerjaan kita semakin diperingan, begitu ya anak-anak. Nah, kemudian kita pindah ke jenis yang kedua. Nah, anak-anak, sekarang kita yang terakhir adalah bidang miring. Nah, bidang miring ini saya tunjukkan dulu gambarnya. Nah, begini ya. Jadi ini biasanya kita temukan waktu peristiwa orang mau masukkan beban atau drum besar begitu ke dalam truk gitu ya. Truk itu mereka biasa pakai papan, kemudian dinaikkan di situ ya. Tapi kali ini kita akan cari tahu caranya menghitung gitu ya. Nah, perhatikan gambarnya Miss Kila. Di situ W itu adalah bebannya, kemudian F itu gaya dorongnya, S itu adalah jarak papan, jadi itu adalah panjang bidang miring, H itu adalah tinggi bidang miring tersebut. Nah, jadi nanti rumus yang kita pakai seperti ini, W per F sama dengan S per H. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, semakin besar bebannya kan ya otomatis ya gaya yang kita perlukan tentu akan semakin besar. Tapi sebenarnya semakin panjang nanti S-nya ini itu akan semakin mempermudah gitu. Nah, itu saja dari Miss Kila. Setelah ini kita akan lihat soal latihan. Halo semuanya, anak kelas 8. Hari ini kita akan latihan soal untuk pengungkit dan juga bidang miring ya. Ada 4 soal. Jadi tuas ada 2, bidang miring juga ada 2. Nah, nomor 1, coba perhatikan gambarnya ya di sini. Nah, ini beban 360 Newton, lengan bebannya 20 cm, lengan kuasanya 180. Nah, kita akan selesaikan berapa besar kuasanya. Berarti yang diketahui jelas ya, W 360 Newton, LB nya 20 cm, LK 180 cm. Kemudian yang ditanya F
Oke ya, kita jawab. Rumusnya kan F kali LK sama dengan W kali LB, ya kan? Nah, gayanya tidak tahu. LK 180, W-nya 360, LB-nya 20. Kita coret. Ya, ini bisa dicoret ya. 9. Berarti F sama dengan 360 dibagi 9. Hasilnya adalah 40 Newton gitu ya. Nah, tambahan sedikit, keuntungan mekanisnya W per F 360 bagi 40 hasilnya adalah 9. Jadi KM-nya ada 9 ya anak-anak. Nah, berikutnya, ini sedikit ada variasi ya. Beban kemudian digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Agar tuas berada pada posisi seimbang, maka kuasa harus berapa? Nah, pertama kita cari dulu kondisi yang pertama ya. Kondisi pertama yang diketahui adalah F itu 160 Newton, W-nya 480, LB-nya 25 cm, LK tidak tahu. Nah, kondisi kedua, beban digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Berarti ini digeser mendekati titik tumpu. Berarti LB-nya berubah ya. LB-nya berubah jadi 15 cm. Nah, kemudian karena 25 kurangi 10 ya. Kemudian W-nya tetap, LK-nya tidak tahu, F-nya jadi berapa? F-nya jadi 100, tetap 160 Newton. Nah, LK ini harus berapa? Nah, kita cari dulu yang di sini ya anak-anak. Yang LK-nya ini dulu. F kali LK sama dengan W kali LB. F-nya 160 kali LK sama dengan 480 kali 25 ya. Lalu dicoret dulu. Ini dibagi 4. 16 bagi 4 kan 4, 12 ya. 4 sama ini bisa 3. Berarti LK sama dengan 75 cm ya. Nah, sekarang yang kedua, kondisi kedua. F kali LK sama dengan W kali LB. F-nya tetap, LK-nya enggak tahu. 160 kali 15. Ini 480 ya. Coret-coret. Hasilnya 3. LK-nya harus 45 cm. Artinya kuasa digeser sejauh ya 75 kurangi 45 30 cm mendekati titik tumpu gitu ya jawabannya. Nah, ini ya, kemudian kita pindah ke bidang miring, disuruh mencari. Nah, ini bidang miring berarti W 500 Newton, ini S-nya 10 meter, ini hanya 2 ya. W per F sama dengan S per H. Kita cari F-nya langsung. 500 per F sama dengan 10 per 2. Nah, F-nya 100 Newton ya. Nah, dikali silang doang. Nah, kemudian yang ini adalah masanya 6 kilo. Nah, berarti kita bisa cari W sama M kali G. Masanya 6, kalikan G-nya 10, hasilnya 60 Newton.
Kemudian kita akan cari F. 60 per F sama dengan 60 per 20. Coret-coret. Alhasil F sama dengan 60 kali 2 bagi 6. Coret-coret. Ini adalah 20 Newton. Gitu ya anak-anak. Kalau adik kurang paham bisa ditanyakan lagi. Itu saja dari Miss Kila. God bless you.